Alve, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam umat di Paroki Sang Penebus Wara. Betul? Asik. Pastor Steph yang terhormat, terima kasih banyak saya boleh hadir di tengah umat yang semuanya adalah apa? Beberapa ibu-ibu rindu di foto kelihatannya. Ibu-ibu, siapa yang kesini mau difoto, Anda berdosa besar. Karena tadi beberapa ibu-ibu ketemu saya dan berkata, lah promonya kok beda dengan yang di YouTube. Lalu ibu bagaimana? Kecewa. Kenapa bu? Di YouTube lebih ganteng daripada aslinya. Terus saya berkata, mana suami ibu? Lebih ganteng siapa dengan suami ibu? Kata saya itu. Emosi lama-lama saya ini. Bapak ibu yang terkasih, anak-anak muda, terima kasih banyak. Saya bersama komunitas bisnis Katolik Bali merayakan hari ulang tahun yang kelima. Dan kami berjalan di keuskupan Waingapu. Benar? Wetebul. Waingapu itu kotanya ya. Keuskupan Wetebula dari dari timur nanti ke barat. Kami melakukan apa? Bakti sosial. Tadi siang kami ke panti asuhan Alma. Anak-anak Alma tidak mengerti siapa saya. Yang heboh susternya coy. Anak-anak bingung. Suster, ini artis Korea kah? Bukan, kata saya. Masa artis Korea kok hitam? Lalu sore ini kami ke gereja sini. Dan hari ini kita mau berbicara tentang bangkit dan bersinarlah. Saya akan membawa permenungan kepada Anda semua. Bagaimana bangkit dan bersukacitalah. Kenapa? Saya suka sedih. Coba sekarang. Siapa yang merasa miskin, angkat tangan. Kurang ajar Anda. Kalau pastor kaul kemiskinan, memang harus miskin, kita satu nasib. Sudah tidak punya istri, miskin lagi. Lebih parahnya, jelek lagi, ya itu toh. Siapa yang merasa tidak diberkati Tuhan? Oh my goodness. Siapa yang merasa hidupnya selalu banyak masalah? Angkat kaki dari tempat ini. Aduh, kasihan banget. Siapa yang sekarang duduk di samping orang yang selalu membuat masalah? Pasti para istri berkata, dengerin pak, dengerin pak. Ya, itulah yang memprihatinkan. Yesus, Bapak Ibu, adalah sang penyelamat. Percaya atau tidak? Omong kosong. Kalau Yesus sang penyelamat, berarti Anda sudah diselamatkan, ya toh? Percaya? Anda percaya masuk surga? Kurang ajar. Ini tidak rendah hati. Ya percaya, apakah layak masuk surga? Tidak layak? Sebentar. Siapa yang merasa layak? Angkat tangan. Sombong Anda ini. Sudah jarang kolekte, sombong lagi. Saudara-saudari, saya seringkali sedih. Umat Katolik ini sudah misa aja tidak semangat. Lihat lagu-lagu misa. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita,
Mari kita sama-sama mati. Maka tidak aneh, siapa yang belum pernah tidur di gereja? Pasti sudah pernah toh. Apalagi kalau pasturnya khotbahnya udah amin gitu. Sudah 15 menit, amin, udah amin lah, sudah amin. Pada saat mau turun, naik lagi dia. Jadi jangan berdoa supaya pastor tersentuh Roh Kudus, lama nanti. Jadi saya tanya anak kecil, waktu saya tanya, anak-anak, di dalam liturgi Ekaristi, bagian mana yang paling menyenangkan? Lalu anak-anak teriak, berkat penutup. Kenapa? Sudah selesai. Maka lihat, kalau mau ke gereja, saya dengar dari pastor paroki, umat paroki, sang penebus ini, bagaimana kalau jalan dari rumah ke paroki? Mau kemana Bapak? Gereja. Tapi pulang dari gereja, yang lebih menyedihkan, kata pastor paroki, bukan paroki sini, di beberapa paroki, biasanya pada saat persembahan, kolekte, semua jadi ke toilet. Saya mau ke toilet, kencing dulu gitu. Jadi Bapak Ibu lihat, kita punya Ekaristi indah. Kita punya sakramen. Yesus adalah penyelamat kita. Kenapa hidup kita seringkali tidak bersuka cita? Ya karena banyak hutang, pastor. Ekonomi kami pas-pasan. Banyak masalah, suami marah-marah, istri cerewet. Ada seorang bapak cerita pada saya, dia suka merokok, senang merokok. Lalu dia sakit paru-paru, istrinya berkata berhenti, dan dia berhenti. Dia sharing kepada saya, pastor, sebetulnya saya itu yang paling sakit merokok bukan paru-paru saya. Yang paling sakit apa Pak? Telinga saya. Kenapa? Karena istri itu bicara tidak mengenal waktu. Masjid aja ada 5 waktu, ini dari pagi sampai pagi lagi. Bapak-bapak, siapa yang punya istri tidak cerewet? Puji Tuhan, seluruh istri diciptakan sama. Jadi bapak bukan bapak sendiri yang menderita. Oleh karena itu lihat imam-imam di sini lepas dari penderitaan. Nah, kenapa manusia sulit bersuka cita? Padahal seluruh kitab suci, apalagi Injil, disebut sebagai Euangelion. Apa itu Euangelion? Kabar baik, good news. Jadi Allah itu mau memberikan kabar baik. Dan hari ini mari kita lihat kabar baik dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya hanya akan kupas 7 ayat. Di sini panas sekali ya. Saya punya rumah retret, dingin sekali. Apakah di sini dekat neraka? Anda sebelum masuk sudah merasakan ya. Baik, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi Paulus tidak berkata, bersukacitalah kalau kamu dapat rejeki banyak. Tidak. Bersukacitalah kalau suamimu naik pangkat. Tidak. Bersukacitalah senantiasa. Setiap saat. Dan dikatakan, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bapak Ibu, aduh saya lupa. Saya sebetulnya bawa hadiah. Salib dari Roma. Sultan. Romo tahun ini Holidor? Tidak, kasihan sekali Pak. Turut berduka cita Pak. Paulus, di sini banyak seminaris payah nih. Siapa yang tahu angkat tangan? Paulus menulis surat Rasul Paulus di Filipi di mana? Angkat tangan yang tahu? Saya kasih salib nanti. Angkat tangan. Belakang, saya lihat belakang. Hebat. Kamu salah, bayar sama saya. Boleh, enggak. Ulangi. Di penjara Roma, tepuk tangan, betul sekali. Seminaris ya, bekas seminari, kelihatan dia. Pengkhianat. Sorry, just kidding. Dia menemukan jalan hidup yang baik dan benar. Para Romo ini masih tersesat. Betul, Paulus menulis surat di penjara Roma. Bayangkan, Paulus tidak menulis di istana. Paulus menulis di tempat yang menderita. Dan kata-katanya adalah apa? Bersukacitalah. Bukan dia mengatakan, saudaraku, saya sedang kesakitan, sendirian, dingin, tak ada istri. Tidak. Paulus tidak mengeluh, tidak. Paulus justru menulis semangat dari penjara. Dan hatinya bahkan walaupun di penjara, Paulus itu memikirkan umat Filipi. Dia mencintai umat Filipi. Dan kenapa Paulus bisa bertahan? Karena Paulus percaya sekali pada Kristus. Ini Bapak Ibu. Maka kalau Anda merasa saya ini miskin Romo, saya ini menderita, saya ini banyak masalah. Maaf, yang membuat Anda miskin, menderita dan banyak masalah adalah Anda. Bukan Tuhan. Dengar? Bukan Tuhan. Anda. Bukan hanya Anda yang punya masalah, punya hutang, punya sakit. Bukan hanya Anda. Orang lain pun ada yang sakit. Tetapi kenapa bisa tertawa sukacita? Tadi saya ketemu anak-anak di Alma. Ya, beberapa anak-anak luar biasa. Mereka dapat makanan snack ringan, senangnya seperti ketemu rezeki nomplok, senang sekali. Senang. Coba Anda cuma dapat snack, kayak gini. Alfamart juga ada.
paling-paling ini 25.000 rupiah. Gitu, lihat. Tetapi anak ini begitu bersuka cita. Kenapa bisa seperti ini? Maka Yesus berkata, barang siapa seperti anak-anak ini, kau layak masuk kerajaan surga. Seperti anak-anak. Bukan menjadi anak-anak, bukan. Seperti. Karena ada keutamaan dalam diri anak-anak. Walaupun mereka cacat, mereka bisa tertawa. Mereka masih bisa bersuka cita. Mereka tidak meratapi rasa sakit. Kenapa? Karena percaya kepada Kristus.